Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Almania Rizkianini dari 12 OTKP 1. Hari ini saya akan memperkenalkan kalian tentang OTKP. Apa sih OTKP? OTKP itu adalah salah satu jurusan di sekolah menengah kejuruan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran. Mulai dari materinya, prakteknya juga, dan OTKP itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada dasar administrasi perkantoran, yang kedua ada OTKP kepegawaian, yang ketiga ada OTKP keuangan, yang keempat ada OTKP humas dan keprotokolan, dan yang terakhir ada OTKP sapras. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar administrasi perkantoran. Di dasar administrasi perkantoran itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah kegunaan dalam peralatan elektronik dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi formal maupun informasi. Selain itu, ada juga sistem penyimpanan arsip. Ada 5 sistemnya. Yang pertama di sistem abjad atau abjadikal, sistem nomor atau numerikal, sistem tanggal atau kronologis, sistem geografis atau wilayah, dan yang terakhir ada sistem subjek atau subjektikal. Sistem abjad ini dilihat dari kop suratnya. Misal, PT Bumi Citra Permai harus diindeks terlebih dahulu untuk dimasukkan dalam sistem abjad. Berarti Bumi Citra Permai PT. Kalau sistem nomor itu dilihat dari tanggalnya. Tanggal yang muda di paling atas, tanggal yang paling tua ada di bawah. Kemudian ada sistem kronologis, yakni wilayah. Wilayah ini bisa dilihat dari alamat dalamnya. Semisal, wilayahnya dari DKI Jakarta, berarti diurutkannya ada Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan, ya seperti itu. Yang keempat ada sistem nomor. Sistem ini dilihat dari nomor suratnya. Kemudian yang terakhir ada sistem subjek atau masalah. Dilihat dari perihalnya, apakah surat itu berisi tentang penawaran atau kerjasama. Bisa juga dilihat dari isi suratnya, jadi tidak hanya dilihat dari perihalnya. Kemudian selain itu ada juga bentuk-bentuk surat di dalam dasar administrasi perkantoran. Yang pertama ada full block style, semua tulisannya rata di bagian kiri. Kemudian ada block style, rata di kiri, namun tanggal dengan tanda tangannya ada di bagian kanan. Yang ketiga ada semi block style. Paragraf ini masuk ke dalam lebih sedikit, tanggal dan tanda tangannya tetap di bagian kanan. Selanjutnya ada indented style, yakni alamat dalamnya masuk atau menjorok lebih ke dalam. Kemudian ada hanging paragraph style. Di sini dia paragrafnya lebih masuk ke dalam dibanding semi block style. Dan ada juga Indonesia Lama dan Indonesia Baru. Kemudian ada juga metode penanganan surat masuk. Yang pertama, penerimaan surat. Yang kedua, ada penyortiran surat. Yang ketiga, ada pencatatan surat. Kemudian diarahkan suratnya. Kemudian disampaikan suratnya dan disimpan. Itu adalah dasar administrasi perkantoran. Kita next ke slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otomatisasi kelola kepegawaian. Di OTK kepegawaian ini ada materi tentang macam-macam cuti pegawai. Yang pertama ada cuti sakit. Cuti sakit ini diperuntukkan bagi karyawan yang memang benar-benar sakit dan memiliki surat keterangan sakit dari dokter. Kemudian yang kedua ada cuti tahunan. Cuti tahunan ini diperuntukkan bagi karyawan yang telah bekerja selama terus-menerus dalam kurun waktu 1 tahun penuh. Kemudian yang ketiga ada cuti bersalin atau melahirkan, diperuntukkan bagi karyawan perempuan sebelum dan sesudah melahirkan diberi waktu 1,5 bulan. Cuti alasan penting ini diberikan kepada pegawai yang memang anggota keluarganya di saat itu pula wafat atau kepentingan lainnya. Kemudian ada cuti besar. Cuti besar ini diperuntukkan bagi pegawai yang loyal pada perusahaan yang telah bekerja selama terus-menerus dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada DUK, daftar urut kepangkatan. DUK ini adalah suatu daftar yang memuat nama
pegawai negeri sipil dari suatu satuan organisasi. Kemudian ada hukuman atas pelanggaran disiplin. Yang pertama ada hukuman ringan. Hukuman ringan ini bentuknya seperti tulisan atau teguran lisan. Contohnya seperti karyawan atau pegawai yang telat masuk ke kantornya. Kemudian yang kedua ada hukuman sedang. Contohnya ini seperti penurunan gaji secara berkala. Kemudian yang ketiga ada hukuman berat. Hukuman berat ini berupa penjatuhan atau penurunan pangkat dan pemberhentian pegawai. Yang ketiga ada otomatisasi humas dan keprotokolan. Di OTK Humas dan Keprotokolan ini ada bab tentang ruang lingkup keprotokolan. Yang pertama ada tata upacara. Tata upacara ini yakni pengaturan upacara agar berjalan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan susunannya. Kemudian yang kedua ada tata tempat, yakni tempat atau urutan orang atau urutan peserta upacara dari yang paling jabatan yang paling tinggi sampai ke jabatan yang paling rendah. Kemudian ada tata penghormatan. Tata penghormatan ini diberikan kepada para pejabat-pejabat tinggi. Kemudian ada tata busana. Tata busana ini pakaian yang dipakai sesuai dengan upacara yang dihadirinya. Kemudian ada tata warkat, yakni undangan untuk menghadiri upacara tersebut. Kemudian ada pelayanan prima. Pelayanan prima ini adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga mereka merasa puas. Ada konsep 3A yakni attitude, attention, dan action. Attitude ini adalah sikap ramah kita kepada konsumen. Attention ini adalah sikap kita dalam mencatat kemauan konsumen, apa yang diinginkan konsumen. Kemudian yang terakhir ada action, yakni menindaklanjuti pesanan para konsumennya. Kemudian ada bagian-bagian notula dalam rapat. Yang pertama ada kepala notula, isi notula, bagian akhir notula, dan yang terakhir ada penandatanganan notula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OTK sarana dan prasarana dan OTK keuangan. Nah, saya akan menjelaskan tentang OTK keuangan. Di OTK keuangan ini ada kas kecil. Apa sih itu kas kecil? Kas kecil atau petty cash adalah sejumlah uang atau dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kemudian ada prosedur pencatatan dana kas kecil dengan metode impres atau dana tetap. Yang pertama, pemegang kas kecil diberi uang untuk menutupi pengeluaran selama 1 periode. Kemudian yang kedua, pada akhir periode, jumlah uang kas harus diisi kembali. Dan yang terakhir, tidak ada penambahan saldo pada pertengahan periode. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OTK Sarpras atau sarana dan prasarana. Di OTK Sarpras ini ada materi tentang tata ruang kantor. Terdiri dari yang pertama ada tata ruang kantor tertutup, yakni hanya ada satu ruangan yang memang hanya dipakai untuk satu orang. Kemudian yang kedua ada tata ruang kantor terbuka yang hanya dipisahkan dengan sekat setinggi 1 meter. Kemudian ada tata ruang kantor berparonama dan ada tata ruang kantor gabungan. Kemudian ada juga bab tentang prosedur pengadaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, ada pengajuan surat permohonan ke bendahara. Setelah diajukan, diperiksa terlebih dahulu stok barang yang ada di gudang. Kemudian, jika ada barangnya, kemudian diberikan bon. Kemudian yang keempat, suratnya diberikan kepada bendahara dan bendahara meminta persetujuan kepada pimpinan. Setelah disetujukan oleh pimpinan, kemudian bagian logistik melakukan pembalian dengan persetujuan pimpinan. Setelah itu barang diperiksa
mengenai kualitas dan kuantitasnya. Kemudian barang diserahkan dengan buku serah terima barang, dan yang terakhir dilakukan pencatatan dan kemudian disimpan di gudang. Itulah mengenai seputar OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton ini. Jangan lupa di komen, subscribe, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.